Performa demokrasi Indonesia itu bisa dikatakan berada di middle range ya Bang? Masalah korupsi di Indonesia itu terlihat cukup parah. Teman pemilih, kembali kita ketemu dalam program podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama saya Lydia sebagai host. Saat ini sudah hadir bersama kita seorang tamu yang luar biasa dan saya bilang sangat istimewa. Kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini, Bang Adi Aman. Ya, Bang Adi Aman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Senang ya, kita juga senang sekali bisa bertemu dengan Bang Adi. Dan informasinya Bang Adi ini aslinya dari Sumatera Barat, benar nggak sih? Betul. Iya. Dari Nagari Rau-Rau, Rau-Rau, Kecamatan Sungai Tarap. Sungai Tarap, jadi orang awak juga ya. Iya. Tapi masih ingat nggak ini, masih bisa bahasa Minang nggak Bang? Mencoba lah sekarang. Udah susah, tapi iya, karena udah lama ini ya, udah lama merantau ya. betul. Ya, lahir juga di rantau. Lahir di rantau. Mungkin Bang Adi bisa cerita sedikit ke teman pemilih. Teman pemilih mungkin juga penasaran siapa narasumber kita kali ini. Jadi Bang Adi sebelum di IDEA itu menempuh pendidikannya di mana gitu. Ya, saya dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Dan waktu itu saya sudah mau lulus, ternyata terjadi reformasi. Berarti tahun 9 Tahun 98-99 itu. berarti kita seangkatan dong. Oh, iya, angkatan kita. Iya. Dan waktu itu kan mahasiswa dianggap sebagai agen reformasi. Iya. Ya kan? Jadi ketika mau pemilu 1999 itu mahasiswa dilibatkan. Iya. Tidak dalam KPU tapi dalam panitia pengawas pemilu. Oke. Nah, saya kebetulan salah satu yang beruntung terpilih jadi anggota panitia pengawas pemilu pusat tahun 99 itu. Nah, itu awal keterlibatan dalam pemilu. Dalam pemilu ya. Ya, kemudian meneruskan pendidikannya ke Saya kerja dulu. Oh, kerja dulu ya. Ya, dulu setelah lepas dari Panwaslu pusat itu, saya selesaikan studi, kemudian bergabung dengan sebuah LSM internasional bernama IFES, Iya, IFES. International Foundation for Electoral Systems. Dan mereka sampai sekarang juga masih aktif di Iya. Indonesia. Disitulah saya belajar lebih banyak lagi tentang pemilu. Iya, luar biasa pengalamannya. Dan, ya, setelah itu sebelum sekolah saya bergabung dengan Pusat Reformasi Pemilu atau SETRO, Oh, Setro. sebuah LSM Indonesia. Iya. Kalau nggak salah Pak Hadar di sana juga ya. Betul. Saya jadi wakilnya Pak Hadar Humay waktu itu. Oke, jadi sudah ini ya. Sudah lama lah ya Ya. bersentuhan dengan dunia kepemiluan. Alhamdulillah. Dan setelah itu Bang Adi melanjutkan ke Washington DC ya, USA, University of Georgetown. Georgetown University, betul. Masih di bidang hukum juga. Betul. Oke. Ya. Dan setelah itu baru ke IDEA ya, Bang? Ya, jadi setelah selesai studi itu saya pikir bagaimana saya bisa memperluas wawasan lebih lagi, lebih luas lagi. Jadi saya memutuskan untuk melamar ke International IDEA dan alhamdulillah diterima. Ya, oke. Mereka kan dalam merekrut staff sampai saat ini melakukan rekrutmen global, jadi siapapun boleh mendaftar Oke. seleksi.
Ya, International IDEA ini Intergovernmental Organization, betul. Itu ada berapa negara, Bang, yang menjadi member? Saat ini 34. 34 negara. Dan Indonesia salah satunya sejak 2013. Ya, dan sangat concern terhadap demokrasi ya. Ya, memang satu-satunya organisasi antar pemerintah yang diberikan mandat untuk menyokong demokrasi yang berkelanjutan. Oke. Dan saat ini teman pemilih Bang Ade Aman ini merupakan Senior Program Manager of International IDEA's Asia and the Pacific Regional Program and Country Program Manager for Fiji and Mongolia. Wah, luar biasa ya. Itu berarti membawahi Asia Pasifik. Nah, Bang Ade, kita baru saja melihat global report yang dirilis oleh IDEA terkait dengan Global State of Democracy atau GSOD itu. Nah, ini menarik sekali karena setahu kita dari masa reformasi hingga mungkin tahun 2019 performa demokrasi Indonesia itu bisa dikatakan berada di middle range ya, Bang. Posisinya ada performanya mungkin cukup baik lah ya karena sudah ada di middle range. Tapi di tahun 2020 dari report yang dikeluarkan oleh International IDEA itu posisinya sekarang jadi berada di level weak democracy. Kita sedikit mungkin entah gimana ya perasaannya ngelihatnya gitu ya, mungkin sedikit khawatir atau gimana dengan ini. Nah, mungkin teman pemilih perlu diceritakan lebih lanjut tentang Global State of Democracy ini. Maksudnya apa saja sebenarnya yang menjadi indikator penilaian kualitas demokrasi sebuah negara dan kenapa kemudian kita Indonesia ini performanya menurun, Bang? Ya, pertama saya jelaskan dulu Global State of Democracy indices itu atau indeks gabungan Global State of Democracy dimaksudkan untuk membantu negara-negara itu mengukur performa demokrasi mereka. Nah, indeks ini sebetulnya indeks gabungan. Jadi kita ketahui ada macam-macam, ada Freedom House, ada Economist Intelligence Unit, itu bersama 12 sumber data lainnya kami gabungkan menjadi sebuah indeks gabungan. Kenapa kami lakukan ini? Karena satu sumber data itu kan bisa memiliki perspektif tertentu, nuansa tertentu. Nah, ketika kita gabungkan kan jadi pelangi. Jadi kita bisa melakukan analisa dan mengambil kesimpulan yang lebih holistik lah. Gitu. Nah, itu niatannya. Dan kita juga tidak berniat untuk membanding-bandingkan atau memberikan peringkat-peringkat kepada berbagai negara. Karena kita beranggapan bahwa konteks demokrasi itu unik untuk setiap negara. Jadi nggak bisa kita serta-merta membandingkan seperti apel dengan apel gitu ya. Makanya kita tidak memberikan peringkat, tapi memang kita memberikan skor. Nah, skor itu konsekuensi logis dari indeks gabungan. Kita harus mengkuantifikasi data. Jadi hasil kuantifikasi itulah ada skor-skor itu. Nah, dari skor itulah kita lihat posisinya di mana seperti dikatakan tadi di level menengah ya. Memang demikian adanya, dan skor ini juga memudahkan kita untuk melihat tren naik turunnya. Gitu. Kalau dengan kualitatif agak sulit ya, karena kategorinya kan terbatas. Tapi kalau kuantitatif kan skor itu bisa ada 100 poin, jadi fluktuasinya kita bisa lihat dengan lebih mudah. Nah, indeks ini kita bagi ke banyak atribut. Atribut-atribut inilah yang merupakan turunan dari definisi demokrasi
yang dipegang oleh IDEA. Yang pertama definisinya itu bahwa ada kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang memiliki kekuasaan. Yang kedua bahwa ada kesetaraan antara elemen atau antar warga negara dalam menjalankan kedaulatan itu. Gitu. Jadi popular sovereignty sama popular equality, political equality. Nah, itulah dasar-dasar kita melakukan assessment. Oke. Dan kalau boleh tahu tentang scoringnya tadi, Indonesia itu skornya berapa dari 0 ke 1 itu untuk apa ya? Saya nggak hafal. Saya nggak hafal, tapi dari bisa dilihat di website dan berbagai atribut itu bervariasi ya. Bervariasi. Tapi kita menggunakan kode warna dan dari berbagai atribut itu kebanyakan sih warnanya kuning ya. Kuning itu berarti masih aman atau? Kalau kamera bisa lihat. Jadi ada hijau, kuning, dan merah. Kalau merah itu berarti udah warning merah. Ya, warning. Ya, merah itu artinya skornya di bawah 0,4. Di bawah 0,4. Ya, hijau itu. Kalau boleh tahu Bang, yang merah itu apa skornya untuk Indonesia ini? Yang merah itu korupsi ya. Korupsi. Ya, masalah korupsi di Indonesia itu terlihat cukup parah sehingga masuk dalam kategori merah. Yang baru saja masuk dalam kategori merah itu juga masalah hak sosial dan juga kesetaraan dalam akses ekonomi, politik justru. Politik. Ya, sosial politik. Kalau hak sosial ini misalnya seperti apa? Hak sosial itu macam-macam. Apa termasuk kebebasan berpendapat itu juga termasuk di dalam itu? Kebebasan berpendapat masuknya dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Dan hak sosial itu merupakan turunan dari hak asasi manusia. Ya mungkin kalau kita lihat di pemilu 2019 mungkin ya terjadi polarisasi yang cukup luar biasa kan di pemilih kita, maksudnya ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, tapi itu kemudian melahirkan ujaran kebencian dan sebagainya. Itu apakah itu juga berpengaruh terhadap penilaian kualitas demokrasi ini, Bang? Iya, karena itu membuat toleransi rendah, sehingga kebebasan agak terkungkung. Iya. Gitu. Jadi orang tidak bisa lagi bebas berekspresi, terutama kaum minoritas atau kaum yang tertindas, karena ada kelompok lain yang lebih kuat, lebih besar, itu memaksakan kehendaknya. Iya. Gitu. Berarti kita penting sekali ya menghargai kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan-perbedaan itu, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan ya Bang ya. Itu sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita juga. Dan kira-kira Bang, kalau tadi ada warna merah, kuning, hijau yang cukup baik, nilainya menurut Bang Adi gimana? Apakah mungkin salah satunya kalau kita concern sebagai penyelenggara pemilu, mungkin kita juga pengen tahu bagaimana penilaian IDEA terhadap clean election kita, pelaksanaan pemilu dan juga mungkin political participation atau partisipasi dalam pemilu gitu. Gimana Bang ininya, penilaiannya? Memang yang pertama yang tinggi itu adalah bahwa warga negara Indonesia itu sangat banyak yang memiliki hak pilih. Contohnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri seperti saya sendiri itu memiliki hak pilih dan bisa
melakukan atau memberikan suara di luar negeri, di tempat mereka tinggal. Jadi itu memudahkannya. Karena ada negara-negara yang tidak memberikan hak pilih kepada mereka yang tinggal di luar negeri. Jadi Indonesia skornya cukup tinggi di situ. Yang kedua, tingkat partisipasi dalam pemilu di Indonesia itu cukup tinggi. Untuk pemilu kalau nggak salah lebih dari 80%, kemudian pilkada yang terakhir 2020 itu 76%. Nah itu tinggi nilainya. Gitu. Jadi untuk itu Indonesia sudah sangat baik dan perlu dipertahankan. Tadi anggota KPU Dr. Ida Mahalik tadi mengatakan mereka ingin meningkatkan lagi. Jadi itu semangat yang positif menurut saya. Dan kita senang sekali bahwa penyelenggaraan pemilu kita dan juga tingkat partisipasi pemilih kita ternyata juga berkontribusi positif ya terhadap performa demokrasi kita ya Bang. Dan ini tentunya perlu semakin kita tingkatkan lagi. Nah Bang Adi, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya buat Bang Adi, dengan penilaian ataupun kondisi performa demokrasi Indonesia saat ini yang dinilai sebagai weak demokrasi, sikap kita seperti apa bagusnya Bang? Apakah kita jadi pesimis kah atau apakah masih ada harapan atau masih bolehkah kita optimis untuk masa depan demokrasi di Indonesia Bang? Memang International IDEA membuat klasifikasi ini lebih untuk memberikan semangat ya, bahwa dan juga sebagai peringatan kalau negara itu berada pada level yang lemah seperti itu, jadi timbul kesadaran dan juga keinginan untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Ini makanya kita juga membuat kategori-kategori atribut-atribut itu supaya kita bisa melihat yang lemah itu, yang mana tadi sudah ditanyakan, yang mana yang lemah dan yang mana yang sudah kuat. Jadi kita tidak terlalu kita bisa fokus pada hal-hal yang perlu kita tingkatkan saja, yang perlu kita perbaiki. Luar biasa. Semoga saja ini memang akhirnya menjadi semangat buat kita bangsa Indonesia ya, memperbaiki kualitas demokrasi di berbagai aspeknya itu ya Bang ya. Dan mungkin kalau kita boleh tahu, kepo juga nih ntar teman pemilihnya, kira-kira kehadiran IDEA Internasional di Sumatera Barat kali ini dalam agenda apa ini Bang? Kita ada kerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi di Universitas Andalas. Jadi ya sambil menyelam minum air dalam rangka meningkatkan atau memperkokoh kerjasama itu. Sekaligus kita juga menjalin kerjasama dengan KPU Provinsi Sumbar dan serta Pusako dan Perkumpulan untuk Demokrasi yang basisnya di Pemilu dan Demokrasi yang berbasis di Jakarta, dalam berbagi informasi tentang JSOD ini dan juga tentang sebuah aplikasi komputer untuk membentuk daerah pemilihan. Persiapan untuk pemilu 2024 ya. Untuk penataan dapil. Bulan Oktober kan sudah mulai nih tahapan pembentukan daerah pemilihan. Luar biasa. Semoga kerjasamanya terus berlanjut ya Bang di masa yang akan datang. Dan mungkin kita nanti bisa podcast lagi bareng Bang Adi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan juga mungkin dengan personil dari IDEA Internasional lainnya kita nanti di sini di Sumatera Barat. Baik, terima kasih sekali Bang Adi atas waktunya dan kesempatan yang sangat berharga ini. Selamat kembali ke ranah Minang. Iya, terima kasih. Bisa berapa lama nih nggak pulang kampung? Terakhir tahun 2005. 2005 ya, udah cukup lama ya. Terlalu lama. Ada rencana jalan-jalan pulang ke tanah datar? Belum nih, kali ini kan harus buru-buru pulang ke Jakarta. Nanti next time ya Bang ya. Next time. Bisa disempatkan. Terima kasih Bang Adi dan teman pemilih, demikian obrolan kita kali ini dalam podcast Pintar Pemilu.
Saya Lydia undur diri dulu dan juga Bang Adi Aman. Sampai jumpa dalam kesempatan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.